Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur Indonesia Power yang semoga pengurusnya dan jamaahnya serta segenap pegawai Indonesia Power seluruhnya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada zuhur kali ini adalah nama Allah Malikul Mulki. Malikul Mulki ini secara umum diterjemahkan dengan pemilik seluruh kerajaan. Jadi Malikul Mulki, Allah sebagai pemilik seluruh kerajaan. Malikul Mulki adalah rangkaian dari dua kata, yaitu Malik dan Mulk. Malikun dan Mulkun. Yang keduanya terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf. Bisa milkun, bisa mulkun, yang kandungan maknanya berkisar pada kekuatan dan kesahihan. Karenanya semua keputusan Allah dengan segala kemahakuasaannya itu bersifat pasti dan benar. Jadi apapun yang Allah putuskan dengan kemahakuasaannya, itu keputusan Allah itu bersifat pasti terjadi maksudnya, dan mengikat serta pasti benar. Karena prinsipnya Allah itu kan sederhana saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu Allah. Dan dalam keyakinan kita ada istilah ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Itu prinsipnya itu. Karenanya kita ini tidak memiliki kepastian. Yang punya kepastian itu hanya Allah. Dan apa yang Allah putuskan pasti benar. Makanya orang-orang beriman itu ketika Allah memutuskan sesuatu dalam kehidupannya dengan hal yang tidak cocok dengan selera kemauannya atau keinginannya misalnya, itu orang beriman langsung berkata ini benar dari Allah. Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga dia akan muhasabah diri.
Berbeda dengan orang yang mentalnya kafir. Ketika Allah buat keputusan yang tidak cocok dengan seleranya, mereka mengatakan, ini maunya Allah apa sih ini? Itulah yang Allah gambarkan antara lain dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah itu tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih rendah dari itu. Nah, nyamuk ini fisiknya ada, tapi sekaligus dia simbol sedikit masalah dalam kehidupan kita. Orang beriman langsung berkata, ini benar dari Allah. Faya'lamun annahul haqqu min rabb. Ini benar dari Allah, nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga karena orang beriman langsung meyakini ini benar dari Allah, sekarang tinggal sikap terbaik kita aja apa? Nyatanya Allah udah bikin. Nyatanya Allah sudah menciptakan semua ini, dan Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu kan kita. Maka kalau harus ada yang koreksi, bukan kebijakan Allah, tapi sikap kita. Maka orang beriman akan berusaha mengambil sikap yang terbaik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika putranya wafat, beliau mengatakan, ya aukamakal, ya kami bersedih, dan kami tidak akan berkata kecuali dengan sesuatu yang Tuhan kami ridho. Jadi ya namanya nggak cocok sesuai dengan rencana, sedih ya wajar. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak akan berkata-kata atau bertindak kecuali dengan sesuatu yang membuat Tuhannya ridho, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beda dengan orang-orang yang kafir atau orang yang mentalnya kafir. Mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Ini maunya Allah apa sih? Maunya Allah apa sih ini? Dia nggak mau koreksi diri. Dia malah mengkoreksi kebijakan Allah yang nggak mungkin salah itu. Makanya dia tidak akan mengalami perbaikan diri. Nah, makanya saya ulang, sepatutnya lah kita paham akan hal ini sehingga kita selamat insya Allah. Yaitu dengan cara apa? Yakini bahwa semua keputusan Allah itu pasti benar, tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kalau harus ada yang dikoreksi bukan Allah tapi siapa? Kita. Itu seperti itu. Tentang Malikul Mulki ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala antara lain di surah Ali Imran ayat 26, di mana Allah mengajarkan nabinya sebuah doa ini. Ini kalau kata Qadiyah, sababun nuzul ayat ini kata Qatadah rahimahullah, sababun nuzul ayat ini turun berkenaan dengan perang Khandaq. Jadi saat itu Nabi kita Muhammad SAW memecahkan batu yang para sahabat tidak sanggup memecah batu itu. Jadi ada pas menggali parit itu ada bagian tanah yang keras yang para sahabat tidak sanggup, sehingga Nabi turun tangan. Ketika Nabi pukul yang pertama itu memancar cahaya, ada cipratan cahaya yang menerangi sekujur Madinah sampai 3 kali. Dan Nabi mengatakan Persia akan jatuh dalam kekuasaan kami, Romawi juga akan jatuh dalam kekuasaan kami. Jadi Persia akan jatuh, Romawi akan jatuh, akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Saat itu orang-orang munafik mentertawakan Nabi kita Muhammad SAW. Ramungkin. Pemimpin kecil Madinah kan kecil saat itu, belum luas. Pemimpin kecil Madinah, ibarat kalau orang sekarang mungkin sekelas gubernur DKI lah, kira-kira gitu. Kok tiba-tiba punya cita-cita mau menaklukkan Inggris sama Amerika, kira-kira gitu. Pemimpin kecil dari sebuah wilayah yang memang sangat kecil saat itu, yaitu Yathrib atau Madinah atau Taibah, tiba-tiba punya cita-cita ingin menaklukkan Persia dan Romawi. Itu jadi bahan ketawaan orang-orang
orang-orang munafik. Ra mungkin Muhammad, ra mungkin. Kekasihnya dihina, tidak mungkin. Allah turunkan doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan doa ini nanti oleh Nabi diajarkan ke sahabatnya juga. Menurut satu riwayat diajarkan juga ke sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sehingga utangnya lunas. Doa ini dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW dan betul kejadian. Apa yang kata orang munafik itu tidak mungkin ternyata menjadi mungkin dengan izin Allah. Barokahnya doa ini. Katakanlah wahai Nabi, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa? Kepada orang yang Kau kehendaki, dan Engkau berikan dan Kau cabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Kau kehendaki dan Kau hinakan orang yang Kau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa ini? Sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin dengan izin Allah barokah doa ini. Dan di dalamnya ada kata-kata Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nah, ini namanya bertawassul dengan al-asmaul husna. Kita tahu di pelajaran kita pertama dulu tentang al-asmaul husna di surah Al-A'raf ayat 180 itu ada ayat yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Konteksnya kan kekuasaan tadi. Maka Nabi diajari doa pakai nama Allah yang Malikul Mulki. Nah, ini bolehlah kalau ada ikut pilkada yang baca doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan betul pada akhirnya Persia dan Romawi takluk di tangan kaum muslimin. Itu barokah doa ini. Nah, saya ketika membahas ayat ini ada jamaah yang mendatangi saya. Dia bilang gini, Ustaz, di ayat itu dikatakan Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kalau ujungnya yang Allah kehendaki, buat apa kita berusaha, Ustaz? Kan bunyi ayatnya Allah muliakan siapapun yang Kau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Artinya Allah akan memuliakan siapapun yang Allah kehendaki dan Allah akan hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Kata dia, kalau ujungnya di kehendak Allah, buat apa kita berusaha? Dia bilang gitu. Maka saya jawab, Pak, betul Pak, ayat itu betul, tidak salah. Kan ayat tidak salah kan? Bahwa memang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah yang dikehendaki mulia oleh Allah, dan yang akan dihinakan oleh Allah adalah yang dikehendaki hina oleh Allah. Ayat itu betul Pak, saya bilang. Dan perlu Bapak ketahui, saya bilang kepada beliau saat itu, perlu Bapak ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu Pak, Allah sudah memberitahukan kepada kita siapa-siapa yang dikehendaki mulia oleh Allah. Dan di Al-Quran itu juga Allah sudah memberitahukan Pak kepada kita siapa-siapa yang dikehendaki hina oleh Allah. Tinggal kita berusaha, berusaha kan? Tinggal kita berusaha. Apakah kita akan menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki mulia, atau kita akan menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki hina? Itu pilihannya di kita. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Mau takwa silakan, mau jahat silakan. Tapi tanggung risikonya kalau pilih jahat, kan begitu. Di Al-Kahfi ayat 29 Allah malah lebih cetok lagi mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Tapi dari itu Allah tunjukkan risikonya kalau milih kafir. Silakan kata Allah.
Itu kalau bahasa Jawanya aku gak pakai akar kono kira-kira. Tanggung risikonya kan? Karena semua kembali ke kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk yang kita kerjakan semua kembali pada kita. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam masalah ini yang perlu kita catat dengan baik adalah bahwa Allah sedang kasih tahu ke kita kok jalan-jalan kemuliaan itu. Allah sudah kasih tahu kok jalan-jalan kehinaan. Jadi kalau kita menempuh jalan kemuliaan yang Allah kehendaki mulia. Jalannya siapa situ? Orang-orang yang Allah kehendaki mulia di situ. Muttaqin, muhsinin, tawabin, mukminin, mutatahhirin, para nabi dan rasul banyak. Jalannya orang-orang soleh banyak, tinggal pilih. Kita mau menempuh jalan itu atau jalannya orang-orang yang Allah kehendaki hina. Ada kafirin, musyrikin, munafikin, aspirin, terakhir obat itu bukan. Jadi monggo silakan dipilih. Monggo dipilih. Jadi pilihan ada di tangan kita, silakan, tapi tanggung risikonya. Kalau kita pilih jalan kehinaan, kalau kita pilih jalan kemuliaan, kita akan mulia. Sehingga ada istilah yang mengatakan begini, orang itu kalau menempuh jalan hidupnya seorang petani, maka dia akan punya pengalamannya petani. Orang yang menempuh jalan kehidupannya seorang nelayan, maka dia akan punya pengalamannya nelayan, walaupun dia bukan nelayan. Orang yang mengikuti kehidupan seorang dokter, itu dia akan punya pengalamannya seorang dokter. Itu beberapa kasus dokter palsu di daerah yang ditangkap itu ternyata dia bukan dokter tapi bisa mengobati seperti dokter. Rupanya dulu pernah lama ikut dokter. Jadi dia ngikuti cara dokter itu mengobati, akhirnya dia bisa mengobati juga. Walaupun akhirnya ketangkap karena pemalsuan data itu. Bahwa dia bukan dokter tapi ngakunya sebagai dokter. Maka kata para ulama, orang yang ngikuti jalan hidupnya para nabi, maka dia akan punya pengalamannya para nabi. Nah, orang yang mengikuti jalan kehidupannya orang-orang soleh terdahulu, dia akan punya pengalamannya orang soleh terdahulu. Nah, jadi tinggal kita mau ngikut jalannya siapa. Dan saya ulang, Allah sudah memberitahukan kepada kita siapa-siapa yang dikehendaki mulia oleh Allah dan siapa-siapa yang dikehendaki hina oleh Allah. Kalau kita menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki mulia, betul-betul mulialah kita insya Allah. Tapi kalau kita memilih jalan-jalan kehinaan atau orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah, maka betul-betul terhinalah kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi doa tadi bagus untuk dibaca, terutama terkait dengan hajat-hajat yang rasanya berat dan tidak mungkin Dan karena doa itu Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Malikul mulki adalah dia yang terlaksana kehendaknya dalam wilayah kerajaannya, bagaimana dan dengan cara apapun dalam bentuk mewujudkan atau meniadakan, mempertahankan atau mencabut. Allah berkuasa dengan kemahakuasaannya itu untuk menghadirkan atau meniadakan, mengadakan atau meniadakan, menetapkan atau mencabut, semua Allah kuasai. Maka Abu Darda radhiyallahu an di dalam satu zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau diajari oleh Nabi dengan perkataan diantaranya Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada pasti ada, apa yang Allah kehendaki tidak ada ya pasti tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dalam riwayat itu Abu Darda lagi ngobrol dengan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba beliau dapat kabar kampungnya kebakaran. Kampungnya kebakaran. Kata orang-orang, ya Abu Darda, kampung Anda kebakaran. Rumah Anda di tengah perkampungan itu. Kata beliau, rumah saya pasti aman. Insya Allah aman, kata beliau. Loh, kok yakin Anda bahwa kampung Anda pasti aman? Karena hari ini aku sudah membaca doanya Nabi kita Muhammad SAW. Itu doa tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, itu dan seterusnya itu doanya beliau itu.
Terus betul begitu dilihat kampungnya ludes habis terbakar kecuali rumahnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ada kata-kata masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bihi wa itulah kalau pas baca kadang blank. Semuanya nanti buka sendiri lah. Ada doa, ada kata-kata masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli dhabin anta akhidhu min nasiyati inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Itu doanya Abu Darda radhiyallahu anhu kama qala. Allahu akbar. Karena yakin, kalau yakin diwujudkan oleh Allah. Kan husnudzan wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau enggak yakin enggak dapat. Itu di Amritiya ada An-Nadham yang mengatakan wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau enggak yakin enggak dapat manfaatnya. Kalau yakin dapat manfaatnya. Allahu akbar. Allah sebagai Malikul Mulki karena Dia menguasai segalanya. Seluruh wujud adalah kerajaannya yang walaupun banyak dan beraneka ragam tetapi merupakan satu kesatuan. Dia memiliki dan Dia pemilik dan pengelolanya. Semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 255 itu ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berat disembah melainkan Dia, Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha perkasa. Didahului lagi maha besar, maha agung ya. Didahului dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah yang mengurusi seluruh makhluk. Al-Qayyum itu yang mengurus seluruh makhluknya. Dipuncai dengan pernyataan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat. Allah tidak merasa berat di dalam mengatur langit dan bumi dengan segala isinya. Allah tidak merasa berat. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kalau nilai tauhid di dalamnya antara lain apa? Kalau ngatur alam semesta saja Allah tidak merasa berat, apalagi cuma ngatur nasib kita, rezeki kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, keluarga kita. Kalau bahasa manusianya pasti lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah. Ada ulama kita itu kalau baca ayat kursi itu kata wala ya'uduhu hifdzuhuma itu diulang-ulang. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu bukan supaya kebal, bukan. Tapi untuk menancapkan tauhid bahwa ngatur alam semesta yang dahsyat saja itu mudah bagi Allah, apalagi cuma ngatur nasib kita, rizki kita, rumah tangga kita, ngatur besan kita, menantu kita, ipar kita segampang. Makanya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang kadang sebagian kita itu terlalu terkesan dengan situasi, terlalu fokus kepada makhluk, lupa kepada yang menciptakan makhluk. Terkesan dengan suasana, lupa pada yang menciptakan suasana. Padahal kalau kita mau bertawajuh kepada Allah dan membicarakan kekuasaan Allah di lingkaran kita, sebenarnya
tidak mungkin bagi Allah untuk menolong kita. Sambil contoh, ini mungkin sering saya contohkan ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel itu dihadapkan pada pilihan yang sulit, nyebrang ke lautan risikonya mati karena nggak bawa bahtera, mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya. Panik apa panik? Panik. Di tengah-tengah Bani Israel panik itu, Nabi Musa berteriak, ini lihat, diajak orang untuk tawajuh kepada Allah, tidak terkesan dengan suasana, tapi harus fokus pada penciptanya. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah, dia pasti kasih petunjuk. Ada orang soleh yang lain berteriak, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kita tahu dalam Al-Quran akhirnya apa yang terjadi? Semua rencana jahat Fir'aun batal, bahkan menghantam diri sendiri. Akhirnya Fir'aun yang mati malah. Kenapa? Karena tawajuh kepada Allah. Jadi kita jangan terkesan dengan suasana sehingga lupa yang menciptakan suasana. Jangan terkesan dengan makhluk, melupakan yang menciptakan makhluk. Harus ada gerak batin untuk mengingat maha kuasanya Allah dan membicarakannya di lingkaran kita supaya datang pertolongan Allah. Nabi kita Muhammad SAW saat di Gua Thur itu dihadapkan pada posisi yang sulit karena di atas beliau kaki-kaki kuda orang kafir Quraisy berseliweran. Kalau mereka nengok ke bawah dikit aja sudah terlihat itu. Abu Bakar dalam sirah ketakutan, takut kalau Nabi ketahuan gitu maksudnya. Saat itu Nabi menenteramkan. Jadi di saat menegangkan itu, di saat orang mungkin normalnya tawajuh kepada situasi tadi itu, yang menegangkan itu, Nabi mengajak Abu Bakar untuk ingat kepada Allah. La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Dan betul Nabi selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengingat kekuasaan Allah di saat genting itu mendatangkan pertolongan Allah. Sama dengan yang Allah berikan dalam kisah di surah At-Taubah ayat 25-26 saat di Hunain. Kalau kita baca dalam ayat itu dan kita baca dalam sirah, di perang Hunain itu saat itu muslimin sedang kocar-kacir, dipukul oleh pasukan kafir saat itu, di mana muslimin kocar-kacir sudah bisa karu-karuan. Bahkan dalam sirah itu diceritakan sampai Nabi kita Muhammad SAW itu diapit oleh 4 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu jarang terjadi itu. Tapi di Hunain terjadi. Apa yang terjadi? Sahabat Abbas yang dengan izin Allah punya kelebihan suara yang lantang, dan sahabat Abbas saat itu punya tugas memegang kendali kendaraan keledainya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau meneriakkan kepada para sahabat, mengingatkan para sahabat akan baiat mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka semua tobat, ingat kepada Allah, tobat kembali pada Allah. Begitu tobat, apa yang terjadi? Keadaan dibalik, muslimin menang. Hampir kalah, nggak jadi. Muslimin menang. Barokahnya diingatkan akan baiat mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tobat, kembali bertawakal hanya kepada Allah. Muslimin menang. Maka pegang baik-baik ini, bahwa dengan mengingat Allah dan membicarakan kekuasaan Allah di pada lingkaran kita, anak, istri, keluarga, tim kita, itu akan bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita berproses secara sunnatullah harus, karena itu ketetapan Allah terkait dengan sistem yang Allah bangun namanya sunnatullah. Tapi kita juga harus berusaha dengan tindakan-tindakan yang mengundang pertolongan Allah, namanya masyiatullah. Jadi ada sunnatullah, ada masyiatullah. Nah, di antaranya adalah dengan cara membicarakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan Allah meliputi kerajaan langit dan bumi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Yasin ayat 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi malakutu kulli syai', mau kerajaan langit, kerajaan bumi, semua dalam kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun kita berada,
baik-baik kepada Allah, insya Allah urusan kita dengan segenap makhluk akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit bagi kita, tidak ada yang sulit bagi Allah. Mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak mungkin bagi kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena sejatinya kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan hakikatnya kita ini ada karena diadakan oleh Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh jelas semua gitu. Atau tidak jelas semua. Kita sampun kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.